Salam, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari yang indah ini, kita boleh berjumpa kembali di udara. Kita akan bersama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. Dan sebelum kita menerima berkat berupa kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kembali pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu, menaikkan ucapan syukur dan banyak terima kasih atas kasih Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan, sehingga malam yang gelap sudah kami jalani bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur Kau memberikan kami sebuah hari yang baru, kesempatan yang baru. Sebelum kami menikmati hari yang baru, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk mengisi hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita semuanya. Yosua 5 ayat yang ke-14. Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Pada pagi hari ini saya memberikan judul renungan firman Tuhan, Kemenangan atas kita. Bagi bangsa Israel, kota Yeriko adalah salah satu penghalang untuk mencapai tanah perjanjian. Yeriko adalah gambaran dari masalah yang besar, dan pada waktu itu Yosua sedang berada di dekat kota itu. Dengan kata lain, Yosua sedang dekat dengan permasalahan. Meski berada dalam masalah besar, Yosua tidak berkecil hati dan takut. Mata rohaninya tetap tertuju kepada Tuhan. Dengan penuh keyakinan, ia berpegang kepada janji Tuhan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Itu ditulis di dalam Yosua 1 ayat yang ketiga. Saat berada di dekat Yeriko atau di dalam masalah, Yosua justru mengalami perkara-perkara yang ajaib, di mana ia bertemu dengan panglima bala tentara Tuhan. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuhan kepada hambanya ini?" Ayat 14 bagian B. Yosua belajar untuk peka akan suara Tuhan. Dan ia juga belajar taat melakukan kehendaknya. Bahkan di dalam Yosua 5 ayat 15 dikatakan, "Tanggalkanlah kasutmu dan kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika dalam permasalahan yang berat, kita seringkali tidak peka akan suara Tuhan dan memilih untuk tidak taat kepadanya, karena kita merasa bahwa perintah Tuhan itu tidak masuk di akal dan aneh. Telinga kita pun tidak kita arahkan kepada Tuhan, tapi kepada suara iblis yang membuat kita makin takut, khawatir, dan cemas. Padahal Tuhan sudah berjanji, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Ibrani 13 ayat 5 bagian B. Dalam keadaan yang demikian, akhirnya ada banyak orang yang memilih untuk meninggalkan Tuhan Yesus dan menggadaikan keselamatan demi mendapatkan materi atau kekayaan yang berlimpah, jabatan, pasangan hidup, atau pertolongan instan dari kuasa-kuasa gelap.
Padahal kita tahu bahwa semua yang ada di dunia ini adalah sementara. Apapun bentuknya, perintah Tuhan itu demi kebaikan kita. Ketika Yosua taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, janji Tuhan itu pun digenapinya. Dan pada akhirnya Yeriko dapat ditaklukkan. Dan artinya kemenangan besar menjadi milik Yosua dan bangsa Israel. Saudaraku, apabila kita pun ingin mendapatkan kemenangan atas permasalahan-permasalahan kita, yang perlu kita lakukan adalah dibutuhkan ketekunan. Karena sedikit waktu lagi Tuhan pasti akan memberikan kemenangan dan mujizatnya bagi kita asal kita tetap taat kepadanya. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, pada hari ini mari kita belajar untuk tetap tekun, mengarahkan pandangan dan perhatian kita hanya kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti menolong kita. Puji Tuhan, kiranya berkat firman Tuhan pada pagi hari ini dapat meneguhkan kita, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan, mengarahkan pandangan dan perhatian kita hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita semuanya. Saya akan tutup renungan pada pagi hari ini dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini atas renungan firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Seperti Yosua yang sudah mengalami kemenangan demi kemenangan, dan seperti Yosua yang pada akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Maka kami pun ketika di dalam menghadapi masalah-masalah yang sedang terjadi, kami akan belajar untuk tetap tekun kepada Tuhan, belajar untuk tetap mengarahkan perhatian kami kepada Tuhan, karena pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk boleh belajar dari prinsip-prinsip Alkitab seperti tokoh Yosua. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kami. Teraikanlah firman-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan, dan kami siap melakukan kebenaran firman-Mu. Kami akan beraktivitas pada pagi hari ini mulai dari pagi, siang, sore hingga kembali malam nanti. Tetaplah Tuhan berjalan di depan kami, memampukan kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memasuki hari yang baru. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.